Ada 3 macam akhlak. Dulu, kata Ibnu Abbas, di masa jahiliyah, akhlak itu sangat disukai. Sangat disukai. Artinya orang-orang jahiliyah pun dulu suka berakhlak dengan akhlak demikian. Itu akhlak terpuji dulu di masa jahiliyah. Dan orang muslim, kata Ibnu Abbas, seharusnya lebih utama berakhlak dengan demikian. Qala al-faqih radhiyallahu ta'alaan. Al-faqih, semoga Allah ridha kepada beliau, berkata, Yambaghi lil muslimi ayyasbira ala adzal jar wa la yu'da jarahu. Seyogyanya, sepantasnya bagi seorang muslim bahwa bersabar terhadap gangguan tetangga dan jangan sampai mengganggu tetangganya. Wa yakunu bihalin yakunu jaruhu aminan minhu. Dan hendaklah dia dalam keadaan yang tetangganya merasa aman daripada dia. Jadi kita harus menempatkan diri kita di dalam bertetangga pada posisi dalam keadaan orang sekitar kita merasa aman dari kita, tidak merasa terganggu. Nah, wa amanuhu li jarihi yakunu bi salasati asya. Dan memberi rasa aman terhadap tetangganya itu bisa terjadi dengan 3 macam, kata Abu Lais. Kita bisa memberi rasa aman terhadap tetangga kita dengan 3 macam, kata Abu Lais. Yang pertama bilyad, dengan tangan. Artinya jangan lakukan sesuatu dengan tangan yang mengganggu tetangga. Wabil lisan, yang kedua dengan lidah, jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti tetangga. Wabil aurah, dan yang ketiga dengan aurat. Aurat yang dimaksud di sini kemaluan. Nah, jangan berzina dengan tetangga, jangan selingkuh dengan tetangga. 3 hal itu, tangan, lidah, dan aurat, harus kita kendalikan untuk tidak mengganggu tetangga. Maka kita sudah memberikan rasa aman kepada tetangga, kata Abu Lais. Fa amma amanuhu bilisanihi fahuwa alla yatakallama bikalamin law dakhala alaihi la jaruhu la sakata. Au law balagha ila jarihi lastahya minhu. Adapun, kata Abu Lais, memberikan rasa aman kepada tetangga dengan lidah, yaitu jangan kita berkata-kata dengan kata-kata yang seandainya kalau seandainya tetangga itu datang ke tempat kita, sungguh dia terdiam. Nah, ini mungkin bisa kata-kata yang menunjukkan kesombongan juga. Sehingga kadang tetangga ada tejak haji pegah atau batapu karena haba katanya terlalu tinggi. Akhirnya tetangga kita merasa rendah. Artinya jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang merendahkan tetangga. Karena merendahkan orang ini adalah sikap sombong. Kata Rasulullah, sombong itu adalah berpaling daripada kebenaran dan meremehkan makhluk. Yang sombong. Wadra yang gukun sombong. Berpaling daripada kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang. Urung lain tentang hanayum bagdanya. Nyan sombong, kata Rasulullah. Kon motor tu mewah. Kon bajai tu laga. Kon tipatu tu god. Kon rumah tu rayanya hana sombong. Tapi sombong adalah sikap tidak mau menerima kebenaran. Sikap meremehkan orang lain. Maka meremehkan orang itu bisa dengan kelakuan, bisa dengan kata-kata. Maka hati-hati jangan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang. Yang mengamankan tetangga dengan kata-kata. Atau seandainya kata-kata itu sampai kepada tetangga kita, sungguh dia merasa malu dari sebabnya. Sebab kata-katanya malai tetangga. Nyan juga jangan sampai kita keluarkan kata-kata seperti itu, kata Abu Lais. Wa amma amanuhu biyadihi fahuwa anna jarahu law kana bisuk wa tudhkaru wa tadhkuru wa tadhkur
wa tadhkuru anna kaisahu nasiyahu fi manzilihi fa innahu la yakhafu alaihi wa yaqulu manziluhu manzili sawa. Mengamankan tetangga dengan tangan, ya bentuknya kata Abu Les, ini perumpamaan, yaitu seandainya tetangga kita berangkat ke pasar, teringat ya bahwa dompetnya tertinggal di rumah, dia tidak merasa khawatir dengan kita. Hanayoy, musuh menyatabuh contoh lain, danyo tetangga danyo ijak gereja, rupanya tua kunci pintu, nyan hana khawatir terhadap danyo datang rumah dia trimucu. Dan tetangga kita berkata bahwa rumahnya dan rumahku itu sama. Sama kamu, rumah kamu sama, saling menjaga. Ini berarti pelih hak tetangga, yaitu menjaga peninggalan tetangga apabila tetangga kita berangkat. Rumah, keluarga, kita jaga lagi kita bak malamnya anda pegah. Hanya payah pakai CCTV. Cukup tetangga kita yang menjaga. Wa amma amanuhu bil aurah fahuwa annahu law kana fis safar fabalaghahu anna jarahu dakhala manzilahu la sakana qalbuhu wa faraha. Mengamankan tetangga dengan aurat, yaitu bentuknya bisa berupa seandainya tetangga kita itu melakukan safar. Tetangga kitanya ijak jiu jak Medan, keluarga perumah tinggal di rumah. Dia tahu kita datang ke rumahnya, tapi dia merasa tidak apa-apa. Dia hatinya merasa aman dan merasa tentram. Nyan mengamankan tetangga dengan aurat. Artinya tidak khawatir kita selingkuh dengan istrinya. Hana khawatir perumah jih berselingkuh dengan getanya tetangga. Nyan mengamankan tetangga dengan aurat. He macamnya harus tak kendalikan untuk mengamankan tetangga. Tapi dia tidak mau membuka pintunya untukku dan dia mengharamkan untukku. Artinya tidak mau memberikan untukku apa yang telah engkau luaskan rizki kepadanya. Maka dari hadis ini para jamaah, orang-orang yang tidak pernah membagi rizki dengan tetangga, maka akan ditahan oleh tetangganya dengan pengaduan kepada Allah pada hari kiamat. Maka bagilah rizki dengan tetangga. Karena orang yang paling dekat dengan kita, yang paling banyak melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah tetangga. Maka saling berbagilah dengan tetangga. Itu yang paling utama. Waruya an Sufyan as-Suri annahu qal, diriwayatkan daripada Waruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qal, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, semoga Allah ridha untuk keduanya, beliau berkata, salasatu akhlaqin kana fil jahiliyah mustahabbatun wal muslimuna aula biha. Ada 3 macam akhlak. Dulu, kata Ibnu Abbas, di masa jahiliyah, akhlak itu sangat disukai. Sangat disukai. Artinya orang-orang jahiliyah pun dulu suka berakhlak dengan akhlak demikian. Itu akhlak terpuji dulu di masa jahiliyah. Dan orang muslim, kata Ibnu Abbas, seharusnya lebih utama berakhlak dengan demikian. Kalau dulu di masalah jahiliyah itu akhlak baik, sekarang di masa kita sudah muslim, kita harus lebih berakhlak dengan akhlak itu, kata Ibnu Abbas. Apa akhlak itu? Awaluha, yang pertama, lau nazala bihim dhaifun lajtahadu fi birrihi. Kalau datang kepada mereka itu tamu, sungguh orang-orang jahiliyah dulu bersungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada tamu. Baik dah pegah jahiliyah katanya. Jamun mentang kampung perti nek-nek katanya. Munyo terus jamai rumah ke yang hana tom ke pajoh ke ra kepada kang sediakan ke jamai.
Manok cukup trip kag berarha, hantong ke thi ke ro berakon. Bantruh jamai kagak lek ke berah bak nuk kalit manok taboh ta thi ke jamai. Yahwa ke tru ta trip hantong jak patanya. Nyan akhlak orang jamun. Jadi seharusnya kita lebih utama berakhlak dengan demikian. Jadi punya orang jahiliyah uroji, sungguh-sungguh berbuat baik kepada tamu, kita harus lebih sungguh-sungguh. Baik wate truh jame yang tapajuh berakon hanali tablo, you know. Tak mangat-mangat berakon tapajuh. Menyo berakon ditanya kunong pukun biasa tapajuh wate uronyan daging ungkut yang muhai-muhai. Tetruh jame kata beliau pilih. Tak tepu jame hanya kepajuh pilih. Nah tamuran ke. Tak beliau pilih nak bagah ke bawah. Beli trip gedung katanya. Nyan akhlak katanya jino. Kon berusaha berbuat baik, tapi malah menyuguhkan yang tidak baik untuk tamu. Yang kedua, laukanat liwahidin minhum ra'atun kaburat indahu la yatlikuha wa yumsikuha makhafatan antadi'a. Orang jahiliyah dulu, kalau mereka punya istri yang sudah tua renta. Apa urang jamun kalau kita tanya rata-rata duha lako dengan perumah. Jamun ledom perumah po duha lako ko muda. Na yang lako cukup duha perumah cukup muda. Na pernah netepu urang drone Saidina Umar ibnu Khattab gemu kawin dengan cucu Nabi. Ngan Zainab binti Ali, adik daripada Husain. Nu bayangkan didna trip tuha Umar selayu Nabi gemu kawin dengan cucu Nabi. Padahal Umarnya ya tuan Nabi. Karena Nabi gemu kawin dengan Hafsah binti Umar. Nyan ban urungnya mau kawin. Nabi pun gemu kawin dengan Khadijah didna trip tuha Khadijah. Jamun hana melihat umur. Kalau mereka kawin dengan seorang wanita, wanita itu sudah sangat tua, nyan akhlak orang jahiliyah dulu tidak akan diceraikan. Takut munyoka tuha gecrin tu hana moho saho rinong nyan. Adakah hana galak nele ka kemunan gede rumah yang baik cerai. Itanyo jino bangka tuha kayak patah dro le rinong ledom. Le uragam ka kubah rinong yang minta lain hana chan le rinong dro ko han tangguk tapule yang minta lain yang baru. Gecere kita lihat urinong nyan akhlak tanya jino. Seharusnya kita lebih utama menjaga kehormatan urang no. Kahana galak nele kaku yang baik nuceri sebab menyo nuceri kiban tu ini. Pulam anu dan gadang tu ho inong nyan. Ho ruh saho han ruh. Tu. Nejaga ju nu sabar-sabar sampai mati. Nyukan awai mati ro awai mati perumoh. Jaga-jaga ke belah. Yan akhlak yang kedua. Yang ketiga, idza lahika bijarihim dainon au asabahu syiddah au jahada ijtahadu hatta yaqdu dainahu wa akhrajuhu min tilka syiddah. Akhlak orang jahiliyah yang bagus dulu, yang seharusnya kita lebih utama berakhlak dengan itu, yaitu apabila tetangga mereka ditimpa permasalahan terlilit utang. Itu pule tetangga bahwa nasiro tetangga tanya kamu ciki dengan utang. Rupanya karuh gecok pinjaman online, pinjol. Ka teror ke bayu kamu lipat ganda. Au asabahu syiddah atau ditimpa oleh kesulitan. Nah, au jahdun atau ditimpa oleh beban. Semua tetangganya kata Ibnu Abbas itu berusaha untuk membayar hutangnya dan mengeluarkan tetangganya dari kesulitan dan beban demikian. Mufakat. Lagi tanya jamun nenging jamun tanging tetangga tu kagi aku tanah guna pudang tring guna akoh tring nak pegang rumah. Nyan pandum ja ate malam ya aku tanah nak napat ke pudang rumah tetangga. Ya, tagun kuah-kuah lemak menyo jamun ni kun hat hit ikun. Ya, nyang kabeh abeh ubina tanah hana payah biku jamun. Jino ho ka akhlaknya. Hana le tang ka berat jahiliyah katanya jino ada bagi ka ngan jahiliyah jamun. Nyan akhlak yang god yang masa jahiliyah yang seharusnya kita lebih utama berakhlak dengan demikian.
mungkin sampai di sini para jemaah kajian kita. Nanti minggu depan kita akan mengkaji tentang masalah larangan minum khamar. Masalah mabuk minggu ke. Ya, yang pernah mabuk jamun nejak nan doa. Hai jamun nak doa taubat mana haji kan? Yang pernah mabuk. Jamun kalau mabuk tu. Ya, nang lampung berubah ibu jamun. Ya, nejak. Ya, okey. Untuk bengah para jemaah mungkin minggu-minggu terakhir bulan nyon tu dah mulai. Karena golong dalam keadaan mantong agak kurang tehat betul. Lepi mentang badan. Ya. Datuk pengajian dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.